Barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat. Saya ulangi, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan, maka ia pun menyerahkan urusannya pada Allah, maksudnya supaya hasil usahanya maksimal dan juga tidak kena mudarat. Dia minta kepada Allah agar diselamatkan, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jika urusan tersebut diserahkan pada Allah yang maha mencukupi atau al-ghani, diserahkan kepada zat yang maha kuat atau al-qawi, diserahkan kepada zat yang maha perkasa atau al-aziz, dan juga diserahkan kepada zat ar-rahim yang maha pengasih, maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara yang dia tidak sangka. Namun kadang hasil tersebut tidak datang saat itu juga dan diakhirkan sampai waktu yang paling tepat. Maka maha suci Allah yang lebih mengetahui kapan seorang hamba itu mengetahuinya atau kapan hamba itu akan mendapatkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ikhtiar nih, kita berusaha buka usaha, kita berikhtiar untuk dapat anak, berikhtiar untuk mendapat pasangan, berikhtiar apa saja, kita sudah ikhtiar nih maksimal. Menurut kita begitu. Nah, tinggal tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah dengan dia dalam hati begitu, menyandarkan ini hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan nanti. Ada orang yang diberikan langsung, ada orang yang ditunda sampai waktu yang Allah lebih tahu itu tepat buat dia. Kalau diberikan misalnya sekarang, maka mungkin akan luput dari dia syukur, akan luput dari dia mendapatkan pahala sabarnya misalnya. Tapi Allah terlambatkan sampai waktu tertentu. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, tidak ada orang yang berdoa di muka bumi ini muslim asal dia ikhlas kepada Allah kecuali akan diijabah. Itu perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, kecuali melalui 3 tahapan. Yang pertama diberikan langsung pada saat itu, yang kedua akan dihilangkan musibah akan menimpa dia dengan doa itu, atau akan disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kenapa Ustaz masih ada doa saya yang belum saya lihat hasilnya? Mungkin dia belum tawakal. Dia belum menyandarkan urusan itu kepada Allah. Tidak diikuti dengan keyakinan Allah akan terima, tapi ragu-ragu, diterima enggak ya? Ya, kok saya belum lihat hasilnya? Nah ini yang Nabi SAW mengatakan. Akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan aku telah berdoa, belum lihat hasil, lalu dia berhenti berdoa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Ya, jadi ini poin pertama, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang didapatkan adalah, tentu juga ada sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti ibarat seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Dari mana rezekinya nggak tahu. Tapi burung-burung, hewan-hewan, semuanya miliaran makhluk di muka bumi ini yang punya denyut kehidupan, mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT. Dari kecil sampai besar, dan berapa banyak nikmat Allah yang melimpah yang sudah kita nikmati dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan segala macam hal yang mungkin kalau kita hitung tidak akan mungkin bisa mampu kita menulisnya atau menghitungnya karena terlalu banyak. Ya. Manusia mudah kufur nikmat, mudah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka tidak bisa menilai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul bertawakal seperti seekor burung, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh yang lain. Pernah ada seorang salafus saleh dulu, dia keluar dari kebun kurmanya, kemudian dia melihat ya, di kebun kurma itu pekerjaan sangat banyak dan sangat letih, dia capek sekali. Maka dia pun keluar dari kebun kurmanya, sebelah kebun kebetulan ada sungai. Dia duduk di situ, kemudian dia melihat ke arah air tersebut sambil dia mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan balasan maksimal dari usahaku hari ini, aku capek sekali. Sebagai rezekiku, dia minta agar Allah berikan hasilnya. Lalu Allah berikan pelajaran penting kepada dia. Apa pelajarannya? Tiba-tiba di depan matanya disebutkan dalam kisah ini, lewat sebatang pohon. Di atas batang pohon itu ada seekor burung bangau, matanya buta burung bangau itu,
dan salah satu kakinya patah. Dia berada di atas satu dahan pohon. Di atas dahan pohon kakinya dia cuma tertopang satu kakinya, matanya buta, dan di atas batang pohon kakinya satu patah, dan dahan pohon itu lagi jalan mengalir bersama air. Maka orang ini mengatakan, saya ingin tahu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung bangau ini. Subhanallah, sementara dia lagi merenungi kejadian tersebut, Allah ingin menghiburnya dan memperlihatkan kepada dia sebuah pelajaran penting. Maka dari kejauhan ada satu burung elang terbang, kemudian mencengkram ikan dengan kukunya. Setelah itu dia terbang kembali. Pas burung elang itu terbang, lepas cengkeraman kakinya dari ikan yang dia pegang, cengkeraman kukunya ke ikan itu, dan ikan itu jatuh pas di depannya burung bangau yang ada di atas batang pohon tadi. Burung bangau ini hanya mencium bau ikan, kemudian menurunkan kepalanya lalu kemudian memakannya. Lalu dia mengatakan, Maha Suci Allah yang telah menentukan rezeki hamba-hambanya. Dalam kisah yang lain Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah, beliau melihat ada seekor ular pada saat beliau ingin menuju ke satu tujuan, dan ada ular jalan di semak belukar, tapi kelihatan ular itu terlihat matanya semuanya putih. Ya. Matanya semuanya putih. Ya. Berarti ular itu buta. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ingin lihat bagaimana Allah kasih rezeki kepada ular ini. Kemudian Ibnu Qayyim bilang, saya ikutin. Ular itu pelan-pelan di antara semak belukar. Ular ini jalan terus sampai kesentuh badannya di satu dahan pohon. Dia pun naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya melihat ular ini mau kemana. Ada dahan pohon, ya. Kemudian ular itu naik ke atas, di sebelahnya rupanya di dahan pohon itu ada satu anak burung yang sedang membersihkan sayapnya, tidak sadar kalau di sebelahnya ada ular. Ular juga buta, tidak melihatnya. Tapi begitu dia mencium bau burung tersebut, dia menyergapnya dan memakannya. Kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah yang telah menentukan rezekinya burung ini. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah seseorang kalau bertawakal selain mendapatkan rezeki, maka juga dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Orang kalau menyerahkan hasil usaha, berusaha dulu lalu dia sandarkan kepada Allah, diikuti dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, apa yang dia minta, baik dalam waktu dekat atau mungkin ditunda beberapa saat, dan dia jangan putus asa, terus dia kejar dan minta kepada Tuhannya, terus dia manja dan mohon kepada Tuhannya, maka Allah akan kasih. Puncaknya dia akan dibalas nanti masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa dihisab. Ya, semoga kita termasuk insya Allah ini. Tanpa dihisab maksudnya tidak pula lagi ditimbang-timbang amalnya. Memang ada orang ini VIP. Ya. Insya Allah ada satu judul ceramah yang kami susun, jadilah VIP. Ya. Itu nanti materi tabligh akbar insya Allah. Tujuannya untuk membahas bagaimana setiap orang muslim harus jeli selama mereka hidup. Mereka kenapa tidak menjadi orang-orang yang VIP yang bisa lolos di dunia, dapat rezeki dengan mudah, mudah disukai oleh manusia, disukai oleh Tuhannya, dan ada caranya semua untuk menjadi orang seperti ini. Fasilitasnya sangat bagus di dunia, di akhirat juga mereka akan mendapatkan yang terbaik, bahkan melewatin sirat golongan pertama seperti kilat cepatnya masuk surga dan mendapatkan derajat tertinggi. Semuanya bisa akan dapatkan. Kata Nabi SAW, akan ada 70.000 dari umatku, mereka masuk surga tanpa hisab dengan sangat mudah. Ini VIP ini. Lalu kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Dari sini maksudnya ada orang yang tanpa sebab. Tidak ada masalah sihir, tidak ada masalah apa, tapi mereka suka bergantung pada ruqyah. Bisa bermakna itu, kalau ruqyahnya adalah ruqyah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk berobat, atau bisa juga bermakna ruqyah di sini adalah ruqyah, ya, minta dalam secara etimologi atau bahasa, minta guna-guna, orang yang minta diguna-gunain, ya. Karena dia dalam secara etimologi juga bisa bermakna bacaan yang ditiupkan, gitu ya. Tapi intinya di sini sebenarnya ulama mengatakan mereka tidak minta ruqyah, tidak minta untuk dibacakan ayat-ayat, sementara mereka tidak bermasalah. Kalau ada seseorang di antara kita memang ada rasa masalah, misalnya dia merasa memang sering kesurupan, sering ketindihan, sering mimpi-mimpi buruk misalnya, lalu dia minta diruqyah, ini berbeda, bukan tidak masuk dalam hadis ini.
Mereka orang-orang yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Karena Nabi SAW pernah menyuruh istri-istri beliau diruqyah. Ya, pernah Aisyah diruqyah, Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril pada saat beliau sakit. Ya, waktu Jibril dalam hadis sahih menanyakan kepada Nabi SAW, ada apa dengan Muhammad? Kata Nabi SAW, aku sedang sakit, terganggu. Maka Jibril pun membaca doa ruqyah masyhur, Bismillah arqik min kulli syarrin yu'dhik wa min syarri nafsin wa ainin hasid, Allah yashfiki bismillah arqik. Maka ini ya yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang doa ruqyah. Ya, berarti dibolehkan gitu ya. Bahkan kata Nabi SAW, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Boleh beruqyah selama tidak ada kesyirikan di situ. Maksudnya adalah memang ada sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, dan mereka tidak ya menggantungkan nasibnya pada benda-benda atau menganggap adanya sial-sial. Ya. Maka ini juga ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak tatayur. Nah, asal mula bahasa tatayur Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang Arab dulu. Mereka punya satu tradisi. Mereka datangin satu dukun di Mekah. Dukun itu dibayar. Kemudian dukun ini siapin satu kotak. Di situ ditaruh 3 lembar bulu burung merpati, ditulis lakukan. Yang kedua tidak lakukan. Yang ketiga kosong. Setiap kali dia melakukan satu aktivitas, maka dia selalu menggantungkan nasibnya pada buru-burung itu. Dia datang, dibayar dukun itu, dimasukkan tangannya dalam kotak, dia dengan tutup mata, nanti kalau keluar tulisan lakukan berarti dianggap dia akan sukses, kalau keluar jangan lakukan berarti dianggap akan ada musibah menimpa kalau dia lakukan, safar, bekerja, menikah dan seterusnya. Dan kemudian kalau keluar yang tidak ada tulisan dia harus mengulanginya, ini namanya tatayur. Atau ada tradisi jahiliyah yang lain, mereka ambil burung, kemudian mereka terbangkan burung itu. Kalau ke arah yang dia akan pergi ke sana, ya, misalnya dia mau ke arah barat, burungnya itu terbang ke arah barat, berarti dia akan selamat di jalan. Kalau arahnya ke arah lawan arahnya yang dia mau pergi, berarti dia akan celaka. Nah, ini namanya tatayur. Ini tidak boleh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin masuk surga tanpa hisab, tidak boleh tatayur. Nah, masuk dalam tatayur ini seperti kemarin kita kasih contoh ya, kalau tangan kanan gatal, ya itu kemudian mau keluar uang, tangan kiri gatal mau dapat uang, kelopak matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ya apalah, mungkin Bapak Ibu lebih tahu tradisi di sebagian kota kita, maka itu semua tidak boleh, itu masuk dalam tatayur, ya menggantungkan nasib pada benda-benda seperti ini nggak boleh. Atau menganggap ada hari sial, ya hari Selasa itu dianggap hari sial misalnya, kalau ada orang kecelakaan, oh memang karena hari Selasa, nah itu semua termasuk tatayur. Kemudian Nabi SAW mengatakan ciri yang ketiga orang masuk surga tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ternyata ini penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ini penting sekali untuk difahami. Ya. Dari dalam merealisasikan tawakal ini, tidaklah menafikan seseorang untuk berusaha dan mencari sebab-sebab yang telah Allah tentukan. Ya, bahkan dianjurkan orang untuk berikhtiar dan mencari sebab-sebabnya. Hanya saja setelah dia berusaha, maka dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Munawi coba menanggapi hadis tadi yang saya sebutkan tentang burung ya. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maksudnya menyerahkan setelah berusaha hasilnya kepada Allah, la razaqakum, maka pasti Dia akan memberikan kepada kalian rezeki kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki seekor burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi pada pagi hari dalam kondisi lapar, kembali sore hari dalam kondisi kenyang. Al-Munawi mengatakan tentang tangkapan hadis ini, burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan karena dia ikhtiar, dia keluar bekerja, dia berusaha mencari, maka ketika tiba sore hari dia kembali dalam keadaan kenyang. Namun usaha ini bukanlah yang memberi rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal tidak harus meninggalkan usaha. Tawakal haruslah dengan melakukan berbagai usaha akan membawa hasil yang diinginkan, dan pasti akan diberikan rezeki ya dari tempat-tempat yang tidak disangka. Ibnu Allan mengatakan bahwa As-Suyuti sempat berkata, ini nama-nama ulama, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'abul Iman, hadits ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki,
Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki karena burung tersebut pergi di pagi hari untuk mencari rezeki. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, wallahu alam, seandainya, kata beliau ya, mereka bertawakal pada Allah Ta'ala dengan pergi, berusaha dulu dan melakukan segala aktivitas dalam mengais rezeki, kemudian melihat bahwa setiap kebaikan berada di tangan Allah dan dari sisinya, maka mereka akan memperoleh rezeki tersebut sebagaimana burung yang pergi pada hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Dan ingatlah bahwa mereka tidak hanya bersandar pada kekuatan tubuh dan usaha mereka saja, atau bahkan mendustakan apa yang telah Allah takdirkan baginya, karena itu semua menyelisihi makna tawakal. Makna tawakal. Ya. Nabi SAW berikhtiar. Beliau seorang Nabi, harusnya bisa saya duduk, manis, selesai. Tapi Nabi SAW berdagang. Hidup Nabi itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama, mulai dari 8 tahun kita hitung ya, karena dari umur sebelum 8 tahun beliau masih dinaungi oleh ibunya sampai 6 tahun, kemudian 6 sampai 8 tahun kakeknya, semua kebutuhan yang dipenuhi. Nah mulai 8 tahun di sini beliau SAW sudah mandiri. Karena hidup bersama pamannya Abu Thalib yang miskin, maka beliau sudah mulai ikhtiar. 8 tahun sampai umur 21 tahun, ya, kurang lebih 11 tahun, di situ beliau ikhtiar. Ini 13 tahun. Beliau ikhtiar mengembala domba. Umur 8 sampai umur 21 tahun. Itu kurang lebih 13 tahun beliau ikhtiar untuk mengembala domba supaya bisa menghidupi hidup beliau. Ini tidak mungkin terjadi kecuali memang karena didikan dari Allah SWT. Kemudian setelah itu dari umur 21 tahun sampai 40 tahun jadi Nabi, itu fase di mana 19 tahun beliau jadi pengusaha. Dan menjadi pengusaha yang sukses. Setelah itu masa kenabian 40 tahun sampai meninggal 63 tahun, ini adalah gabungan semuanya. Beliau tetap berusaha, beliau tetap juga menjadi da'i, menjadi nabi, beliau juga menjadi seorang mujahid dan terus memotivasi para sahabat untuk meraih semua prestasi-prestasi dunia dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kemenangan di Khaybar, ya, kurang lebih 180 km dari sini ada benteng Yahudi, ada 9 benteng Yahudi yang ditaklukkan oleh Nabi SAW di perang Khaybar itu. Waktu itu turun firman Allah SWT, sebelum ke Khaybar Allah akan berikan kemenangan kepada Nabi SAW dan pasti menaklukkan 9 benteng itu. Pertanyaan sederhana, apakah Nabi SAW setelah menerima berita gembira ini kemudian duduk manis, udah di Madinah aja, toh juga akan dapat kemenangan, Allah sudah janji? Tidak. Beliau bentuk pasukan, beliau membawa senjata terbaiknya, kuda terbaiknya, kemudian menuju ke Khaybar. Dan apa Bapak Ibu sudah tahu waktu tiba di Khaybar itu para sahabat teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lihat benteng Yahudi. Ini yang Allah janjikan. Kata Nabi SAW, jangan kalian teriak-teriak dalam memanggil Tuhan kalian, karena Allah tidak tuli. Cukup dengan suara biasa saja. Dan jangan berharap bertemu dengan musuh kalian, berharaplah musuh dengar kalian, mereka ketakutan. Ya, sehingga kalian sudah menang tanpa peperangan. Tapi kalau kalian harus berhadapan, maka kokohkanlah kaki kalian. Tapi Nabi SAW ikhtiar, dan Bapak Ibu perlu tahu, benteng pertama saja, benteng Naim namanya, atau benteng Naim. Benteng Naim ini dikepung oleh Nabi SAW 43 hari. Dan sementara kepengepungan itu sempat ada masa kelaparan. Dan sempat kelingking beliau kena anak panah Yahudi. Padahal sudah dijanjikan kemenangan. Tapi Nabi SAW terus ikhtiar mengejar janji Allah itu. Tidak berhenti. Nah ini hakikat tawakal di situ. Jadi dia walaupun sudah dijanjikan misalnya orang muslim akan dikasih rezeki, orang yang doa akan diterima. Beliau selain berusaha, beliau juga mengejar dan coba meraih apa yang sudah Allah janjikan itu. Dan begitu juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal tentang pentingnya setiap orang di antara kita mempersiapkan diri untuk berperang. Ya. Bukan berarti orang mukmin itu dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah bisa turunkan malaikat membantu dalam peperangan. Mereka lalu tidak ikhtiar, tidak. Mereka latihan, mereka melatih kudanya, mereka menajamkan pedangnya, mereka menajamkan anak-anak panahnya, ujung anak panahnya, dan seterusnya. Ini ikhtiar. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Dan persiapkanlah yang terbaik dari diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu, ya sesanggup kalian. Ya. Dan juga dengan melatih kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Jadi semua ini adalah makna daripada
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah tawakal. Maka kita harus memahami, kerja dulu, berusaha dulu, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu